pihak Belanda ingin mempraktekkan adu dombanya seperti yang sudah pernah mereka lakukan di daerah lain kepada provinsi yang satu ini, maka mereka saat itu benar-benar sulit dan kewalahan untuk memasukinya. Provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh. Hai sobatku tercinta, selamat datang kembali di channel saya ini. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah Aceh. Karena pada video sebelumnya, yaitu part 1, saya sudah membagikan tentang kronologinya sejarah Aceh dan juga Indonesia. Untuk kalian yang belum melihat part 1, di kolom deskripsi sudah saya sediakan link videonya. Baik sobatku tercinta, seperti biasa sebelum saya lanjut ke topik pembahasannya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, mari sejenak ringankan tangannya untuk tekan subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Perjalanan Belanda untuk menaklukkan Aceh ini sangat panjang, sampai-sampai mereka saat itu hampir menyerah, dan Belanda memberi julukan terhadap Aceh sebagai bangsa maut. Hal ini disampaikan langsung oleh Jenderal Gerardus Petrus Booms, yang merupakan seorang pemimpin militer serta penulis dari tanah Belanda. Gerardus Petrus Booms adalah orang yang pertama kali menyebut Aceh adalah bangsa maut, karena sudah merasakan bagaimana sulitnya menaklukkan bangsa yang satu ini. Hal ini tidak terlepas dari 3 abad pihak Belanda menjajah Nusantara, namun Aceh benar-benar sulit untuk ditembus pada awalnya, dan pihak Aceh ini memberikan sebuah pukulan yang sangat keras kepada pihak Belanda, dan Jenderal Gerardus Petrus Booms ini juga mengutarakan sebuah kalimat yang menggambarkan dia itu sangat kecewa kepada pasukan Belanda, karena pada awalnya pasukan Belanda meremehkan rakyat Aceh. Kekecewaan Gerardus Petrus Booms, dia sampaikan di dalam sebuah tulisan, yang isinya telah diperkirakan suatu kemenangan yang akan diperoleh dengan mudah, akan tetapi pengalaman yang bertahun-tahun lamanya, memberikan petunjuk bahwa yang dihadapi itu adalah musuh dalam jumlah besar yang sangat gesit, suatu bangsa yang tidak gentar menghadapi maut, yang menganggap ia tidak dapat dikalahkan. Pengalaman itu memberikan pelajaran, bahwa kita tidak dapat menghadapi seorang sultan, yang kesultanannya akan berubah dengan jatuhnya keraton, akan tetapi kita menghadapi rakyat yang menentukan harta benda negara, memiliki tenaga moral, seperti cinta tanah air. Makna dan kesimpulan dari tulisan tersebut istilahnya kayak gini, kamu bisa meruntuhkan kerajaannya, kamu bisa menekan raja-rajanya, kamu juga bisa menghantam atau membunuh raja-rajanya, tapi yang tidak bisa kalian taklukkan adalah pendirian rakyatnya, karena rakyat Aceh ini terlalu over, benar-benar bangga dengan tanah kelahirannya, apalagi Aceh banyak banget jagoan jawara atau orang-orang pintar, gagah dan berani pada saat penjajahan Belanda. Makanya pihak Belanda saat itu merasa kewalahan ketika menghadapi orang Aceh, yang mana pada awalnya mereka meremehkan rakyat Aceh. Akhirnya mereka merasakan sendiri bagaimana lelahnya menghadapi sebuah bangsa yang gesit tersebut, yaitu bangsa Aceh. Pernyataan ini, enggak cuma datang dari satu orang Belanda, tapi ada orang Belanda lain juga mengakui perihal ini. Ia bernama Edap, dia menulis dalam bukunya yang berjudul Gedengboek van het Korps Marehaus. Di buku tersebut, ia menulis kepahlawanan orang Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan dan bumi persadanya, seperti yang diperagakannya selama Perang Belanda di Aceh, menimbulkan rasa hormat pada pihak Marsose, kekagumannya akan keberanian, kerelaan gugur di medan juang, pengorbanannya dan daya tahannya yang tinggi. Orang Aceh tidak habis-habis akalnya dalam menciptakan dan melaksanakan siasat perang yang murni asli. Sementara daya pengamatannya sangat tajam, ia mengamati dengan cermat setiap gerak-gerik pemimpin brigade, dan ia tahu benar, pemimpin-pemimpin mana yang melakukan patroli dengan ceroboh, serta mana pula yang selalu siap siaga dan berbasis secara teratur. Dari yang telah dituliskan oleh Edap di dalam bukunya, dikisahkan bahwa para pejuang Aceh saat itu benar-benar terlatih dan sigap, dan mereka juga sangat fokus dalam menghadapi musuh-musuhnya, yaitu Belanda. Dari hal tersebut, membuat pasukan Aceh sangat ditakuti oleh pihak Belanda, karena benar-benar mengandalkan otot serta pola pikir yang cerdas, dan akhirnya kegagalan Belanda untuk menaklukkan Aceh sudah terjadi berulang kali, yang mana mereka terus mencoba untuk menaklukkan Aceh namun tetap tidak sanggup. Alhasil, pihak Belanda harus memberikan sebuah penghormatan kepada rakyat Aceh, namun pihak Belanda masa itu tetap ingin menguasai sebuah daerah tersebut yang mereka jajah,
mereka akan mencari segala cara untuk tetap menang melawan rakyat Aceh, dan pada akhirnya mereka mencoba lagi pada tahun 1873, yang mana saat itu pihak Belanda benar-benar mengeluarkan sebuah statement secara resmi untuk mengadakan perang dan menyerbu Aceh. Dalam perang ini, lagi-lagi Belanda merasa kesulitan untuk melawan rakyat Aceh, karena Aceh saat itu mati-matian melawan Belanda. Aceh tidak pernah takut dengan nyawa mereka yang harus hilang, karena menurut orang Aceh, mereka sedang berjihad, dan apabila mereka mati maka mereka mendapatkan mati syahid, karena membela bangsa dan tanah air. Dalam catatan sejarah, perang Aceh dengan Belanda adalah perang terlama yang pernah ada, dan paling banyak juga matinya prajurit-prajurit Belanda saat itu, dan perang Aceh tersebut menurut sejarah, adalah perang yang panjang yang tidak ada nyerah-nyerahnya. Itu terjadi dari awal 1873 sampai tahun 1910. Kronologi Perang Pertama Aceh dengan Belanda, dimulai pada tahun 1873 sampai 1874, perang pertama ini, Aceh dipimpin langsung oleh Panglima Polem dan Sultan Mahmud Syah, sementara pihak Belanda saat itu dipimpin oleh Kohler, yang memiliki pasukan sekitar 3.000 prajurit. Tidak berselang lama, 3.000 prajurit Belanda tersebut berhasil ditumpas oleh pihak Aceh. Pemimpin Belanda yaitu Kohler, tewas tepat pada tanggal 14 April tahun 1873 di Aceh. Sepuluh hari kemudian, sangat banyak perang yang terjadi di Aceh. Salah satunya ialah perang merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, yang saat itu Masjid Baitur Rahman Banda Aceh sempat disita oleh pihak Belanda, yang mana di saat itu, pihak Aceh berusaha untuk merebut kembali masjid tersebut yang sudah dikuasai oleh Belanda. Perang yang terjadi dibantu oleh beberapa pasukan yang berasal dari beberapa daerah yang ada di Aceh, yaitu dari Pekan Aceh, dari Lambuk, dari Lampuk, dari Pekanbada, dari Lambada, dan dari Krung Raya. Tidak hanya itu, ada juga yang berasal dari Pidi, Tenom, dan juga dari Pesangan. Mereka datang beramai-ramai ke Banda Aceh dan bergabung menjadi satu. Semua pasukan Aceh tersebutlah yang akhirnya melawan Belanda, yang saat itu sedang menyita Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Perang Aceh pertama ini, merupakan penjelajahan Belanda di Tanah Aceh pada tahun 1873, yang bertujuan untuk menyudahi yang namanya Perjanjian London pada tahun 1871, yang meneruskan traktat dari tahun 1859. Berdasarkan perjanjian tersebut, Belanda berhak atas wilayah pantai utara Sumatera yang sering sekali terjadi pembajakan. Salah satu pihak Belanda yang bernama Frederik Nicolas Nieuwenhuizen, yang saat itu ditugaskan untuk menata Aceh, berusaha membuat sebuah perundingan dengan Sultan Aceh, tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik. Lalu atas saran yang diberikan oleh Gubjen James Loudon, Frederik akhirnya menyatakan perang terhadap Aceh. Di saat itu mereka melakukan yang namanya blokade pesisir Aceh. Namun sayangnya blokade pesisir tersebut tidak berjalan lancar alias berhasil digagalkan oleh bangsa Aceh. Lalu Belanda kembali melakukan ekspedisi perang terhadap Aceh, dan di saat itu yang kesekian kalinya Belanda berhasil menguasai kembali Masjid Baitur Rahman. Namun sayangnya, saat itu Masjid Baitur Rahman kembali direbut oleh bangsa Aceh, dan beberapa prajurit Belanda saat itu berhasil dibunuh oleh rakyat Aceh. Pada tanggal 16 April tahun 1873, Istana Kesultanan Aceh tiba-tiba mendapat penyerangan dari Belanda. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Mayor F.P. Cavalji. Mereka melakukan penyerangan terhadap Istana Kerajaan Aceh, dan sayangnya, mereka tidak dapat menaklukkan atau menguasai istana tersebut. Saat itu, rakyat Aceh secara jeli melihat pasukan Belanda tidak siap untuk berperang. Alhasil, banyak pasukan Belanda saat itu tumbang atau mati sia-sia diserbu oleh rakyat Aceh. Akhirnya pasukan Belanda kewalahan, dan menarik diri dari pesisir Aceh. Sebagian besar dari mereka memilih untuk kembali ke Tanah Jawa. Serangan ini adalah perang pertama yang terjadi di Aceh dengan pihak Belanda. Hanya berselang 1 tahun dari perang pertama, terjadilah perang kedua di Aceh dengan Belanda. Namun perang kali ini agak sedikit lebih lama daripada perang pertama, yang mana saat itu, pihak Belanda sudah melakukan persiapan yang lebih matang untuk perang yang kedua ini. Perang kedua tersebut terjadi pada tahun 1874 sampai tahun 1880, saat itu pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Van Swieten, pada tanggal 26 Januari tahun 1874, dan Belanda saat itu berhasil menguasai Keraton Sultan, menjadikan tempat tersebut sebagai pusat pertahanan Belanda. Lalu barulah pada tanggal 31 Januari tahun 1874, Jenderal Van Swieten ini menyatakan sebuah pernyataan,
yang mana pernyataan tersebut sangat-sangat membuat masyarakat Aceh marah, yaitu mereka mengatakan, kalau Aceh adalah bagian dari kerajaan Belanda. Pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Belanda saat itu, hanya berselang beberapa hari setelah Sultan Mahmud Syah meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 26 Januari tahun 1874, dan bertepatan juga hari itu adalah hari keberhasilan Belanda menguasai Keraton Sultan. Di saat itu kedudukan beliau digantikan oleh Tengku Muhammad Daud, yang mana beliau diangkat menjadi Sultan di Masjid Indragiri pada ekspedisi Perang Kedua Aceh dengan Belanda. Perang Kedua Belanda dengan Aceh yang dipimpin oleh Jenderal Van Swieten, mereka saat itu sangat bernafsu untuk menguasai Nusantara, dan bahkan saat mereka datang kembali ke Aceh untuk melanjutkan perang, mereka membawa pasukan yang jumlahnya itu jauh lebih banyak dari yang sebelumnya. Perang pertama, pihak Belanda membawa pasukannya sebanyak 3.000 pasukan, dan ketika mereka datang kembali ke Aceh untuk perang kedua, mereka membawa pasukan sebanyak 8.500 orang pasukan. Setelah itu mereka menambahkan lagi pasukannya sebanyak 1.500 orang pasukan, yang mana jumlahnya menjadi 10.000 pasukan Belanda untuk melawan rakyat Aceh. 10.000 pasukan Belanda yang didatangkan ke Aceh, dengan tujuan untuk menaklukkan Aceh saat itu, namun dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain untuk mereka, karena belum pun mereka sempat melakukan peperangan terhadap bangsa Aceh secara besar-besaran, tiba-tiba saja pasukan kolonel Belanda tersebut mengalami penyakit kolera. Dalam hal ini, akhirnya sebanyak 1.400 pasukan kolonel Belanda mati dalam keadaan sia-sia karena terkena penyakit, dan akhirnya Perang Aceh Kedua berakhir dikarenakan banyak orang yang terkena penyakit saat itu. Setelah itu, pada tahun 1881, terjadilah Perang Ketiga di Aceh dengan Belanda. Perang yang satu ini dilancarkan secara sembunyi-sembunyi yang dibangkitkan dengan Perang Fisabilillah, dan peperangan ini adalah perang secara gerilya yang dipimpin oleh Teku Umar, Panglima Polim, serta para sultan, yang mana perang ini terjadi sampai tahun 1904.